14 ini adalah materi tentang sustainable design. Mungkin agak berbeda dengan materi-materi yang sebelumnya yang banyak lebih ke bentuk, mungkin perkembangan bentuk yang dipengaruhi politik, dipengaruhi oleh perkembangan seni budaya, dipengaruhi oleh perkembangan pengetahuan yang terjadi di masa itu, masa-masa yang sudah lampau, bahkan yang terakhir kemarin dekonstruksi, perkembangan arsitektur yang dipengaruhi oleh perkembangan filsafat bahasa yang memunculkan dekonstruksi Derrida yang kemudian diadopsi oleh arsitek, pemikir arsitek, sehingga muncul arsitektur dekonstruksi yang ada dua, dekonstruksi yang mengikuti cara berpikir Derrida dan non-Derridian yang akarnya terjadi perkembangan yang ada di Rusia. Nah, sustainable design, kenapa saya kasih judul sejarah perkembangan sustainable design, karena perkembangannya cukup unik. Kalau kita melihat ada beberapa tokoh yang kemudian membagi menjadi 3 gelombang dalam mendefinisikan, defining sustainable design, mendefinisikan sustainable design itu. Gelombang pertama yang terjadi sekitar tahun 60-an, terutama dengan buku ini, Silent Spring dari Rachel Carson, yang isi buku ini justru bukan tentang arsitektur, bukan tentang desain, tapi justru tentang cerita bagaimana di sebuah tempat itu burung-burung di tempat itu banyak yang mati, bukan dikarenakan ada penyakit dan segala macam, tapi efek dari penggunaan pestisida yang berlebihan. Pestisida tersebut menyebabkan matinya, atau memang pestisida tersebut disemprotkan atau diberikan untuk pengendalian serangga tanaman perkebunan. Efeknya justru pada kematian burung, sehingga pada musim spring ini tiba-tiba menjadi sangat sunyi. Ini pemicu pemikiran terhadap sustainable development, sustainable environment, dan segala macam lingkungan yang berkelanjutan. Di tahun yang tidak terlalu lama, tahun 1968, ada seorang tokoh, James Lovelock, menuliskan tentang hipotesis Gaia, sebuah pemikiran bahwa bumi itu merupakan makhluk hidup, organisme yang mampu mengatur dirinya sendiri dalam menjaga iklim dan dunianya. Jadi bumi bukan hanya sekedar tempat yang mati dalam pengertian tidak berdaya, tapi bumi itu merupakan organisme hidup. Bumi mencoba atau selalu melakukan pergerakan, melakukan pergerakan, movement, melakukan kegiatan dalam usahanya menyeimbangkan keadaan dirinya sendiri. Di masa sekarang pandemi COVID-19, ada yang mengatakan, ada teori atau hipotesis yang mengatakan ini adalah usaha bumi dalam mengendalikan keseimbangan dirinya sehingga muncul pandemi itu. Ada beberapa teori yang mengatakan itu, jadi lebih kepada keseimbangan. Kalau belajar lebih lanjut tentang pandemik, itu bukan hanya yang terjadi di masa sekarang COVID-19, tapi di masa-masa lampau juga sering terjadi. Yang paling dekat adalah pandemi Spanish flu, Spanyol, yang hampir bahkan menghabiskan setengah dari penduduk Eropa
Itu yang tercatat. Ada terus kemudian yang terjadi di Afrika dan segala macam penyakit-penyakit yang kemudian tidak hanya membunuh manusia tapi juga hewan. Ada yang beranggapan ini adalah usaha dari bumi itu karena menganggap bumi sebagai sebuah organisme dalam usahanya untuk mencapai keseimbangan dalam dirinya, dalam diri bumi itu sendiri. Ini gelombang pertama tahun 60-an, 70. Kemudian ada gelombang kedua yang dipicu oleh bencana di Bhopal, bencana pabrik gas di Bhopal, kemudian pabrik nuklir di Chernobyl, Rusia, yang kemudian memunculkan atau memicu adanya ini, The Green Consumer Guide yang dipublish tahun 88. Jadi ada pemikiran tentang green product, produk-produk hijau, yang lebih mengedepankan atau mendiskusikan lebih lanjut sebuah proses produk dan efeknya terhadap lingkungan, environment impact. Ini kemudian kita kenal dengan eco design, produk-produk yang eco-friendly, yang kemudian dilanjut ada Cradle to Cradle, ada buku judulnya Cradle to Cradle, yang pada ujungnya pada zero waste. Jadi tidak ada sisa, tidak ada sampah yang dihasilkan dari produk itu karena produk itu eco-friendly. Jadi concern di tahun-tahun ini adalah concern bagaimana produk itu berpengaruh terhadap lingkungan dan konsekuensi. Kemudian disebut third wave, tapi tahunnya cukup unik, dipicu tahun 87. Nanti perkembangan selanjutnya kita akan melihat ini yang memicu United Nations atau PBB dalam memberi panduan. Jadi ada satu komisi khusus tentang environment and development yang kemudian memunculkan terminologi sustainable development, pembangunan yang berkelanjutan. Kalau di yang second wave lebih kepada produk yang hijau, produk yang ramah lingkungan. Kalau yang di sini adalah lebih kepada pembangunan yang berkelanjutan. Sehingga pembangunan itu tidak lagi serakah, tidak lagi menghabiskan sumber daya manusia, tapi bagaimana pembangunan baik pembangunan fisik, lingkungan, kota dan segala macam, tapi juga bagaimana mulai pendidikan yang mengarah pada kepedulian, awareness terhadap lingkungan. Ini yang dikembangkan tahun 87 dan kemudian kita bisa lihat timeline-nya di sini. Jadi tahun 87 kemudian banyak lagi berkembang, ada Rio Declaration yang lebih kemudian kepada environment and development, kemudian berlanjut. Jadi hampir tiap tahun selalu ada pertemuan di PBB yang membahas tentang ini, membahas tentang efek pembangunan atau konsekuensi pembangunan terhadap lingkungan, sampai pada yang terakhir di Paris Agreement. Dan kemudian saya lupa tahun 2019 ada enggak, saya mencatat sepertinya ada. Ini secara mudahnya tiga gelombang ini. Gelombang pertama dengan silent springnya dan kemudian gayanya membangun kepedulian terhadap lingkungan, permasalahan lingkungan. Yang gelombang kedua lebih kepada konsumen, lebih kepada kepedulian masyarakat terhadap penggunaan produk-produk yang ramah lingkungan. Sedangkan yang ketiga, gelombang ketiga lebih kepada pembangunan. Mungkin kita banyak terpengaruh pada sisi third wave ini, gelombang ketiga, karena kaitannya dengan proses pembangunan, kaitannya bagaimana konstruksi itu
mempengaruhi global warming dan climate change dan segala macamnya. Itu yang dasarnya, yang perkembangan dasarnya. Ketika apakah benar pemikiran terhadap sustainable, terhadap lingkungan itu terjadi sekitar tahun 60-an, kita akan bisa lihat lebih lanjut. Sedikit saya mengutip seorang arsitek yang tinggal di Bali, bahwa arsitektur itu as a dharma, born, bukan sekedar dibuat, bukan sekedar dirancang. Penjelasan berikutnya nanti akan memperjelas. Kita mengenal ada 4 tahapan, 4 stage dari revolusi industri. Revolusi industri pertama ditemukannya mesin uap, kemudian revolusi kedua pabrifikasi, jadi penggunaan ban berjalan, efek dari penemuan mesin uap itu mempercepat produksi massal, mass production. Lalu revolusi industri ketiga itu lebih kepada komputerisasi, otomatisasi di komputer, sehingga produk produksi barang itu makin cepat. Dan yang keempat, dan kita sudah lalui, adalah cyber physical system. Jadi Internet of Things, kita mendapatkan data yang sangat banyak yang bisa kita olah untuk memproduksi sebuah barang dan mengetahui bahwa barang ini apakah berguna di masyarakat atau tidak. Jadi hal yang pertama, kedua, dan ketiga lebih kepada barang, produksi barang, sedangkan yang keempat lebih pada industri data. Data itu mempengaruhi kehidupan kita dan terutama networking. Oke, efeknya apa dari revolusi industri ini? Tahapan revolusi industri. Kita catat yang terutama revolusi industri yang kedua, tahun 1870, dengan banyaknya industri pabrik yang muncul mengakibatkan kota menjadi sangat umum, kota menjadi sangat padat, dan kota menjadi sentral industri. Itu terjadi tidak hanya di Eropa, bahkan di Indonesia juga kita mulai mengenal pabrik-pabrik gula dan segala macam. Ada transportasi kereta api, uap. Jadi rel kereta api itu di mana-mana dibangun di Jawa dan di Sumatera, terutama di Sumatera Utara dan sedikit di Sumatera Barat, untuk mengakomodasi industri gula, tembakau dan segala macam. Ada juga kaitannya dengan undang-undang agraria, tanam paksa dan segala macam. Tapi efeknya terhadap lingkungan hidup kita apa? Efeknya terhadap lingkungan binaan kita apa? Ini yang memicu, jadi 1870, ini yang memicu munculnya teori Garden City oleh Ebenezer Howard, seorang pemikir dari Inggris. Jadi dia seorang teoritis dari Inggris yang melihat bahwa ada 3 tempat yang punya karakter yang cukup unik, terutama tarik-menarik antara kota, efek dari revolusi industri, terutama yang kedua, munculnya banyak pabrik, sehingga kota itu sangat padat dan segala macam. Tapi keunggulannya, kota mempunyai fasilitas yang cukup lengkap. Di sisi lain, country atau di luar kota, atau kalau di posisi di kita itu di pedesaan, lingkungannya cukup bersih, lingkungannya cenderung bersih, cenderung lebih alami. Namun punya kelemahan yang sangat mendasar, adalah kelemahan fasilitas transportasi, fasilitas kebersihan, segala macam itu kurang, atau fasilitas umum kurang. Itu yang kemudian Ebenezer Howard mengusulkan apa yang disebut dengan town country, apa yang kemudian dikenal dengan Garden City, sebuah lokasi, sebuah tempat hunian, tempat tinggal manusia yang suasananya adalah suasana pedesaan, suasana pinggiran kota, namun mempunyai fasilitas yang setara dengan kota.
Garden City kemudian sangat mempengaruhi perkembangan kota-kota, tidak hanya di Eropa, bahkan di dunia. Di Hindia Belanda atau di Indonesia namanya sekarang, itu sangat dikembangkan atau diwujud nyatakan oleh salah satunya Thomas Kasper. Di Malang ada kawasan Ijen, itu adalah Garden City. Garden City di kota Malang. Di Semarang ada kawasan Candi baru namanya New Candi, itu juga pengembangan Garden City. Dan jangan lupa di Palembang juga kita punya petilasan atau jejak dari karyanya Karsten, itu Talang Semut. Talang Semut dirancang sebagai sebuah perumahan mewah dengan pendekatan Garden City. Jadi kalau kita lihat rumahnya kecil, rumahnya cukup mewah pada masa itu dan bahkan sekarang, dengan halaman yang cukup luas. Itu dasarnya adalah Garden City-nya si Ebenezer Howard yang dikembangkan tahun 1898 dan kemudian dibahasa Inggris kan, bahasa Inggris dan di repackaging lah dengan judul Garden City of Tomorrow. Itu yang terjadi di Eropa dan kemudian berkembang ke Indonesia melalui orang Belanda. Lalu bagaimana yang ada di Amerika? Frank Lloyd Wright pernah mengusulkan yang disebut dengan Garden City, sebuah kota hampir sama dengan Garden City, sehingga banyak yang mengatakan the same with Garden City. Idenya sama, sebuah kota di pinggiran dari pusat kota dengan lingkungan yang lebih bersih, dengan fasilitas yang lebih lengkap. Ada train station, ada key office, dan apa. Yang menarik dari usulan dari Frank Lloyd Wright adalah ini. Transportasinya otomobil dan pedestrian yang sangat besar. Kita akan lihat pada perkembangan terakhir ini. Nanti di bagian akhir saya menjelaskan bagaimana perwujudan pemikiran Frank Lloyd Wright itu kemudian bisa terwujud di masa sekarang dengan autonomous mobilnya. Jadi mobil itu tidak lagi perlu disetir, tapi biarkan dititipkan dengan Google Map dan segala macam, atau dengan bis dan segala macam. Jadi itu yang ini hanya usulan dan memang belum terbangun. Beda dengan Garden City yang kemudian di beberapa kota baik di Eropa maupun di India terwujud nyata. Ini hanya usulan dari Frank Lloyd Wright di tahun 1932. Oke, kemudian tahun 1969 Packard mempublish Design with Nature yang isinya adalah step by step instruction and how to break down religion into appropriate uses. Jadi ini sama sih, idenya sama dengan apa yang diungkap oleh Ebenezer Howard, tapi dia lebih detail. Jadi garden design seperti apa dan segala macam. Kemudian bagaimana kita merancang sebuah tempat hunian atau sebuah rumah atau bahkan komplek hunian itu yang dekat dengan design with. Jadi bukan lagi kalau pemahaman Eropa dengan itu 4 musimnya jelas sekali memandang alam itu sebagai tanda kutip berseberangan, tapi dengan pendekatan Ian McHugh ini lebih kepada bagaimana kita mendesain itu basisnya, dasarnya adalah alam. Jadi ada pemahaman tentang kota, kemudian bagaimana respon kita dengan alam seperti apa, kemudian step by step-nya jelas, dan pendekatan terhadap alam. Nah, itu yang terjadi tahun 1969. Berlanjut, kemudian ini yang cukup seru tahun 1984, kemudian muncul dengan Biophilia Hypothesis yang lebih mencari koneksi dengan alam.
In architecture, biophilic design is sustainable design strategy that incorporate grid connection people with natural environment. Jadi biofilia itu lebih memahami bahwa makhluk hidup yang namanya manusia itu seharusnya atau sebaiknya memang terkait erat dengan alam. Pemahaman ini berbeda dengan pemahaman efek dari evolusi industri dimanapun, yang bagaimana menguasai alam dan memanfaatkan alam sebesar-besarnya untuk kemakmuran manusia. Tapi di sini dia dengan pendekatan biofilia adalah bagaimana manusia itu berkoneksi, bagaimana manusia itu merupakan bagian dari alam. Jadi ada biofilia itu sering dipahami sebagai sustainable design juga bisa, dipahami sebagai green architecture juga bisa. Tinggal bagaimana proses atau fokus pendekatannya seperti apa. Biophilic design as a kind of architecture which is able to supply our inborn need of connection to life and find proses. Jadi lebih kepada posisi kita manusia dengan alam dan dengan makhluk hidup lain, dengan spesies. Tahun berapa tadi? 1980. Lalu tahun 2010 muncul buku ini, Biophilic Cities Integrated Nature into Urban Design and Planning. Jadi melanjutkan pemikiran biofilia hipotesis ini, kemudian dikembangkan menjadi sebuah pemikiran kota. Strive to live with its ecological limits, memahami batasan atau kemampuan lingkungan itu, kemudian kita sebagai urban designernya membangun kota itu sesuai dengan kemampuan. Design to function and way analog with to nature. Jadi terkait mendesain terkait dengan alamnya, tidak melepaskan alamnya. Intinya bagaimana mendekatkan diri sedekat mungkin dengan alam. Dan ini yang kemudian digunakan dalam proses pengembangan Singapura. Singapura katakanlah 10 tahun ini merubah dirinya. Jadi itu luar biasanya Singapura. Jadi yang dulu sebagai kota transit, jadi segala macam kalau tahun 1990 kalau Anda pahami, kota-kota kantor-kantor yang besar dunia itu pasti punya kantor di Singapura untuk mengkoneksikan antara Asia dan dunia, atau penerbangan dunia selalu hub-nya atau transitnya selalu di Changi, Singapura. Kemudian peti kemas yang ke seluruh dunia kalau lewat ke Asia atau jalurnya pasti mampir ke Singapura untuk baik isi bahan bakar atau bahkan tukar menukarnya di Singapura. Jadi Singapura di tahun 1970 sampai 1990-an itu menjadi hub dunia. Jadi negara kecil tapi dapat menemukan segala macam produk dan kantor cabang, kantor-kantor besar cabang itu selalu ada di Singapura. Namun berubah. Singapura membaca perkembangan Internet of Things, sehingga kantor itu tidak lagi perlu fisik yang besar, hanya di depan laptop atau bahkan sampai sekarang pun saya mengajar tidak perlu lagi ke kampus, cukup dari rumah dan dari tempat kerja saya. Dan kemudian Singapura merombak diri menjadi biophilic city. Untuk apa? Sebagai negara atau kota negara, bukan negara yang sebesar kota sebenarnya, itu mengakomodasi atau mengejar
indeks kebahagiaan hidupnya. Itu bukan lagi dikejar-kejar untuk industri, tapi bagaimana orang dapat bahagia hidup di sini. Sehingga targetnya tahun 2030, more land, more home, more green. Ini yang agak sakit. More land-nya itu dia melakukan reklamasi di beberapa tempat gila-gila. Dan pasirnya diambil dari Indonesia, dari sekitarnya. More land-nya yang menarik adalah ini, more green. Jadi mereka membangun, ada perkembangan. Silakan di googling. Jadi itu terlihat sekali perkembangan jalur hijau atau ruang terbuka hijaunya di Singapura. Nah, Singapura meskipun berada di tropis, tapi kalau kita di luar di belakangan ini itu sangat hijau dan sangat enak hidupnya. Bahkan ada beberapa hotel tinggi di atas 10 lantai itu juga pengembangannya menggunakan biophilic design. Jadi banyak ruang hijau, bagaimana kemudian kalau cek di YouTube ada sebuah kantor yang setiap pagi itu ada burung gereja atau burung pipit atau burung kecil lainnya yang mampir di atau tinggal di dalam kantor itu karena ada vertical garden yang cukup besar di dalam kantor itu. Jadi ada perubahan yang cukup besar. Jadi biophilic di buku ini, biophilic city, salah satu contohnya adalah di Singapura. Lalu perkembangan kota selanjutnya ini yang di Toyota di Jepang dikembangkan oleh BRG Inscoot Big, itu woven city. Ini sudah di atas smart city. Jadi bagaimana koneksi antar manusia itu benar-benar tergantung dari internet. Jadi mobil-mobil yang ini itu sudah otonomus. Jadi tidak ada lagi sopirnya dan segala macam. Dan silakan cek di YouTube aja, woven city. Ini bahasanya cukup unik, sebuah kota kecil, mungkin lebih ke garden city yang kemudian dikembangkan, atau versinya Penloid Drive yang dikembangkan sampai ke titik maksimal karena kemampuan teknologi internet pada masa sekarang. Sedangkan grid ini dikembangkan dari tradisi orang Jepang dalam menganyam, kita kenal juga tatami dan segala macam. Jadi di sini ruang terbuka hijaunya cukup luar biasa karena transportasinya tidak lagi menggunakan transportasi dengan bahan bakar fosil, tapi menggunakan listrik dan dikendalikan penuh oleh internet. Ini sudah di atas smart city dan pengembangan. Dan kalau nggak salah ini dikembangkan di launching tahun 2019 akhir. Sebenarnya tahun 2020 sudah mulai konstruksi, tapi saya nggak tahu perkembangan terakhir apakah karena COVID juga akhirnya mundur dan segala macam. Tapi launchingnya saya ingat benar tahun 2019 sekitar bulan Oktober November, dan cukup seru launching Woven City. Oke. Lalu sebenarnya biophilia dan sustainable apa bedanya sih? Biophilia lebih kepada human interaction dan alam. Jadi interaksi manusia dengan alam. Sustainable aims to minimize resource consumption. Sustainability lebih kepada bagaimana mengkonsumsi energi, konsumsi alam yang disedot itu seminimal mungkin, bahkan sampai zero waste. Yang pendekatannya ini pendekatan atau perbedaan mendasar. Biophilia itu lebih kepada bagaimana manusia itu sangat dekat dengan alam, sedangkan sustainability lebih kepada resource alam itu bagaimana dikonsumsi kalau bisa seminimal mungkin, atau bahkan seperti kalau kalian tahu di hutan, negara hutan itu dia minus
minus konsumsi energinya. Jadi dia bisa sampai ke sektor kalau beberapa negara itu energi karbonnya, pembakaran jejak karbonnya itu plus berapa, kalau di hutan itu sampai minus. Jadi dia bisa setor ke apa ya, oksigen ke alamnya karena aturan-aturan dan kebijakan-kebijakan yang sangat mengacu ke alam, gitu, ke negara hutan itu cukup sering dipakai. Jadi kalau kita lihat secara arsitektural desain konsep, ada beberapa tahapan tahun ini 1906 sampai 1932 lebih kepada apa yang disebut dengan bioklimatik arsitektur idea, jadi masih idenya yang kemudian dikembangkan oleh Ken Yang dengan bioklimatik arsitekturnya. Ken Yang kemudian membagi dengan beberapa warna yang mengacu pada warna-warna di alam dan lebih ke pendekatannya ke alam. Kemudian idea tentang sustainable arsitektur mulai ini itu tadi Ian McGrath ya. Jadi design with nature 1969, kemudian berkembang sampai ke masa sekarang. Jadi idenya mulai dari sini. Kemudian ada sustainable development seperti yang saya jelaskan tadi, yang memicu aturan. Kemudian Green Building Council, di Indonesia juga ada Green Building Council, menilai sebuah bangunan bagaimana tingkat kehijauannya, tingkat ramah lingkungannya. Terus kemudian ada pendekatan biomimikri yang mencoba meniru alam sedekat mungkin, ada ecological design dan yang terakhir adalah regeneratif arsitektur. Oke, ini timeline-nya, ini datanya. Lalu apa sih sustainable design? Lebih mengadopsi atau memahami alam, ekonomi, dan sosial. Jadi irisan ketiga hal ini yang disebut dengan sustainable. Jadi keseimbangan alam. Jadi kalau kita bahas banyak lebih kepada alam, tapi kalau hanya alam ya susah perkembangan ekonominya. Kalau hanya alam dan ekonomi, bagaimana dengan masyarakat, tingkat sosial. Jadi hubungan ketiganya inilah yang kemudian disebut dengan sustainability. Dan isu secara arsitektural ada beberapa ya, pemahaman terhadap site, terhadap energi, terhadap air. Ini yang kadang-kadang dilupakan. Bagaimana memanfaatkan air secara bijak, bagaimana mengolah air limbah, apakah langsung dibuang atau kita bisa ngolah, bagaimana memanfaatkan air hujan, terus material yang ramah lingkungan. Kita kenal dengan Green Building Council yang menilai semua material-material itu, bagaimana jejak karbonnya dan segala macam. Sampah atau buangan hasil baik dari proses konstruksi maupun ketika bangunan itu berjalan bekerja, dan efeknya terhadap komunitas. Ini kesemua yang disebut atau isu utama dalam sebuah sustainable arsitektur. Efeknya ini kemudian breakdown selanjutnya menjadi sangat banyak. Wastewater treatment, sustainable infrastructure, sustainable landscape, smart grid kaitannya dengan woven tadi, ada smart grid, ada solar energy kaitannya dengan energi listrik yang digunakan, sustainable arsitektur yang secara menyeluruh sih, power storage kaitannya juga dengan solar energy atau bahkan juga dengan angin, bagaimana memanfaatkan angin untuk menjadi power storage yang indoor climate. Ini yang jadi lagi seru dibahas karena kaitannya dengan COVID-19, bagaimana indoor climate ini terkait dengan kesehatan, apakah memang bisa ditangani, bisa mencegah virus itu, atau bahkan bergeser semua ke arah luar. Nanti kita bagian kami akan bahas lighting,
Di beberapa tempat piping menjadi penuh, di Indonesia mungkin kita berlimpah pencahayaannya, tapi bagaimana pencahayaan itu bisa dimaksimalkan di siang hari. Ini tentang kota tadi, macam-macam. Water heating di tempat-tempat musim. Jadi itu isu utamanya, kemudian di breakdown banyak hal, detail-detail. Kalau di sebuah bangunan ini akan banyak sekali, ada energi, ada well-being, ada sosialnya, ada waternya, bagaimana ini kadang kurang kita perhatikan, bagaimana materialnya sekarang. Baik ketika proses pembangunan, proses konstruksi, maupun ketika bangunan itu terjadi atau bangunan itu berjalan. Pemikiran sustainability ini kemudian dikembangkan oleh Piaget dengan memadukan gaya hidup manusia. Contohnya adalah ini yang kemudian dibungkus dalam konsep hedonistic sustainability. Jadi sebuah pabrik pengolahan sampah. Jadi ini cukup unik. Pabrik pengolahan sampah yang atapnya, bagian atapnya itu dimanfaatkan untuk rekreasi meluncur. Jadi negara ini dia tidak punya gunung es, beda dengan Swiss. Kemudian dibangun power plant ini, jadi sampah yang dikumpulkan, pengolahan sampah ini kemudian diolah sedemikian rupa untuk menghasilkan listrik dan energi buangan. Ini juga sudah ramah lingkungan, jadi entah bagaimana caranya ramah lingkungan. Tapi pada saat bersamaan, bangunan ini juga sebagai tempat rekreasi. Denmark dengan big-nya ini cukup beruntung punya seorang arsitek desain yang luar biasa, memadukan antara pabrik dan tempat wisata meluncur. Jadi meluncurnya ini tidak hanya ketika musim dingin, itu juga sampai musim panas juga bisa digunakan. Ini kemudian dipahami sebagai hedonistic sustainability. Contoh kasusnya ini. Lalu sustainability yang selanjutnya ini yang lebih kepada sosial. Francis Gehry, seorang arsitek dari Afrika, namun dididik di Eropa. Dia membangun sebuah sekolah di Gando, di kampung halamannya di Afrika, yang materialnya adalah material yang ada di sekitar, tanpa harus menggunakan material yang berasal dari material utamanya. Itu material yang ada di sekitar. Bahkan dia menggunakan tempayan-tempayan yang kemudian dipotong untuk memasukkan cahaya pada bagian perpustakaan. Ini jadi bagian perpustakaan. Dan memanfaatkan masyarakat sekitar diikut sertakan dalam proses pembangunan. Maksudnya adalah sekaligus untuk mendidik bahwa material-material yang mereka punya, kemampuan-kemampuan yang mereka punya, itu dapat menghasilkan sebuah karya arsitektur yang cukup bagus dan yang sesuai dengan kondisi alam dan yang sesuai dengan kebutuhan pada saat itu. Tidak perlu lagi sekolah dengan bentukan yang aneh-aneh atau dengan material yang serba luas, tapi material yang ada di sekitar, teknik-teknik yang ada di sekitar, teknik-teknik yang masyarakat bisa lakukan dengan tempayan-tempayan dan mengajak masyarakat ini itu. Ini sustainability dalam konteks sosial budaya. Pada saat bersamaan, kalau kembali jadi Gando, perpustakaan di Afrika itu lebih kepada community, bagaimana energi dan material, dengan mengacu pada
potensi site. Jadi tidak harus modelnya seperti yang ini, high teknologi dan segala macam. Bahkan yang low teknologi itu bisa dipandang sebagai sebuah sustainable design di dalam arsitektur. Silahkan dicek, kalau misalnya saya juga tempelkan di web learning untuk fokus di Francis ini. Oke. Perkembangan selanjutnya, dengan adanya COVID-19, ini justru memicu pemikiran desain-desain yang akrab dengan alam. Kita tidak lagi dikurung dalam box ber-AC karena risiko penyebaran virus makin besar kalau ada di luar yang tertutup. Bahkan beberapa saya sempat dengar beberapa teman yang biasa kantornya tertutup ber-AC, terus sekarang beberapa bulan terakhir ini lagi kebingungan dengan kedua, lagi merenovasi kantor-kantornya supaya ada jendela sehingga cross ventilasi dan tidak menggunakan mati AC secara terus-menerus, tapi menggunakan kipas angin. Dan buat saya ini adalah justru kesempatan dalam mengembangkan atau tantangan berikutnya, lebih kepada sustainable design, lebih kepada beauty design juga bisa. Bagaimana alam itu punya peran yang besar dalam sebuah proses perancangan. Ini contoh setting sebuah kafe dan restoran berada di ruang terbuka, kaitannya dengan alam, si matahari ini bagaimana supaya tidak terlalu menyinari, tapi pada saat bersamaan juga orang juga lebih relax dan segala macam. Atau juga banyak sekali usulan working environment yang dengan kompleks atau dengan protokol kesehatan untuk COVID-19. Jadi jarak tidak lagi kecil pada tubuh manusia, tapi juga ada jarak tertentu. Kemudian ada penyekat, tapi penyekat yang transparan. Detail handle pintu tidak lagi harus dengan telapak tangan, tapi dengan bahu juga bisa. Hal-hal yang kecil yang lalu mungkin kita bisa dengar ada kesenangan hobi baru dalam bersepeda, tapi nanti ada efeknya terhadap lingkungan dan terhadap perkembangan kota. Jam kerja juga makin efektif dan maksimal. Rapat juga semakin efektif. Dan kemudian mungkin space itu tidak lagi di dalam ruang seperti yang tadi. Ada ketentuan-ketentuan baru, bahkan sampai ke asrama mahasiswa. Ini juga menarik sih sebenarnya kalau mau diusulkan nanti kalau kalian masuk tugas akhir, asrama mahasiswa yang sehat, yang bebas dari COVID. Karena kan efek dari COVID ini saya yakin masih 2-3 tahun ke depan itu masih pengaruhnya besar banget dalam sebuah proses kehidupan belajar mengajar di perguruan tinggi. Ini adalah usulan desain untuk sebuah asrama kampus, asrama mahasiswa. Jadi tidak lagi kotak seperti apartemen, tapi ada bentuk-bentuk baru, jadi kecoa, ada ruang terbuka, ada ruang interaksi yang sehat. Manusia ini juga bisa, tapi ada jaraknya. Secara visual terlihat, secara suara juga masih terdengar, tapi kontak fisiknya berkurang. Jadi pada saat bersamaan ini ada tempat untuk berjemur dan segala macam. Dan setiap masa, setiap unit itu punya jendela. Jadi ada pemikiran yang justru menjadi unik dan menjadi beda dengan standar-standar sebelumnya. Lalu ini juga yang terjadi di Prancis terkait dengan sepeda dan segala macam. Ada yang disebut dengan 5-minute city di Prancis. Selama 15 menit
dari hunian kita, dari katakanlah apartemen kita, dari tempat tinggal kita, kita dapat apa aja. Atau ada yang bulatkan menjadi 20 menit. Jadi dari 15 sampai 20 menit kita bisa mencapai apa aja. Mohon maaf, mungkin saya juga tidak canggih dalam berbahasa Prancis, tapi kita bisa lihat bahwa dari pusat ini kita bisa dapat apa aja. Layanan kesehatan, kemudian pasar, kemudian apa segala macam grocery dan segala macam, ada taman, ada pertunjukan untuk leisure dan segala macam, ada yang mengambil uang. Selama 15 menit kita itu dapat apa? Dalam pengertian ini maka sebuah hunian itu dirancang kompak. Sebuah kawasan hunian dirancang kompak dengan jarak tertentu, dengan kebutuhan-kebutuhan atau fasilitas-fasilitas yang sangat lengkap. Seperti yang ini, 20 menit kita dapat kantor, kita dapat public transportation, jadi 20 menit jalan kaki, ada 20 menit naik sepeda, kita dapat stasiun, sehingga dengan mudah membawa kita kemanapun. Kemudian di housingnya juga dapat, terus ini dapat sekolah dapat fasilitas kesehatan dan departemen store, katakanlah pasar, dan dapat untuk relaksasi dan kesehatan, ada sport dan sebagainya. Jadi kalau kita lihat dari Garden City, kemudian usulan dari Van Lloyd, kemudian Woven City dan segala macam, ini sebenarnya mengakomodasi selama 15 menit sampai 20 menit dari titik kita, pusat kita dapat apa aja. Ya. Ini ya yang kemudian menjadi pemikiran atau menjadi ide-ide ke depan bisa apa. Sehingga sustainable architecture tidak hanya tentang teknologi, tapi bagaimana kehidupan atau kebahagiaan manusia juga bisa terselami, mengintegrate teknologi dan kebutuhan atau keinginan kehidupan manusia. Itu yang dipahami sebagai sustainable architecture. Karena nanti pendekatannya pakai green atau pakai biophilik atau pakai apa, itu nggak ada masalah. Yang menarik di sini adalah kalau dari paparan yang dari awal sampai sekarang, bahwa sebenarnya sustainable architecture itu sebenarnya melihat ke depan dengan tantangan-tantangan ke depan, namun dengan sedikit menolak apa yang sudah terjadi di belakang. Dari di belakang itu bagaimana kita mengembangkan. Jujur dalam paparan ini saya tidak mencantumkan vernakular arsitektur dan segala macam, karena itu nanti akan menjadi bahasan tersendiri di semester depan. Bagaimana vernakular itu dibungkus sedemikian rupa atau dipelajari sedemikian rupa untuk hijau untuk masa depan. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan sementara. Kalau mau ada hal yang didiskusikan, karena ini jujur materinya memang materi yang lebih ke monolog sih. Tapi kalau mau ada yang didiskusikan, silakan. Saya ingin itu Pak, tanya, misalkan kita tuh ingin menerapkan sustainable dan biophilic design, tetapi kita membuat suatu desain di tapak yang baru gitu, masih kosong, jadi dibangun dengan desain-desain yang sustainable, daripada memperbarui desain dari tempat-tempat yang sudah ada bangunannya atau yang kondisinya memang diperlukan untuk diperlukan itu desain sustainable kayak gitu. Apakah
dengan membangun desain di tapak yang kosong itu langkah yang tepat, atau memperbarui desain di bangunan-bangunan yang sudah ada itu dengan desain yang sustainable, yang mana yang lebih tepat gitu? Oke, gampangnya adalah ketika ingin menerapkan sustainable design di lahan kosong dan di lahan yang sudah ada konteksnya, kemana yang lebih tepat ya, bisa dikatakan seperti itu. Jadi perbedaan merancang di lahan kosong dan di merancang di lahan yang sudah ada, karena bangunannya, bahwa sudah ada kotanya, sudah ada segala macamnya, mana yang lebih tepat. Sebenarnya sustainable design itu tidak lagi terkait dengan konteks sebuah kawasan, seperti woven city itu, kalau nggak salah itu dirancang di agak keluar dari kota besar dan agak di pinggiran kota, jadi benar-benar merancang sebuah kota baru. Atau kalau kalian sedikit belajar tentang Bumi Serpong Damai BSD yang ada di Jakarta, itu dulunya adalah lahan kosong, kemudian dirancang sedemikian rupa supaya bisa mengakomodasi efeknya sekarang menjadi ramai dan segala macam. Tapi sustainable design bukan lebih baik di lahan yang kosong atau di lahan yang ada konteksnya, ada isinya, bukan ke arah situ. Tapi bagaimana rancangan kita atau pendekatan kita atau usulan kita itu bisa kembali lagi ya ke definisi sustainable design, itu lebih pada bagaimana meminimalisir atau bagaimana penggunaan energinya bisa sangat minim, dan efeknya di masa depan terutama energi consumption dari building kita menjadi minim, atau kita menyedot energi dari lingkungan ini menjadi sangat minim. Bahkan kalau bisa sampai zero waste, atau bahkan sampai kita bisa menghidupi diri kita sendiri, menghidupi bangunan kita sendiri dengan energinya. Itu yang menjadi lebih fokus utama dari sustainable design. Jadi beda dengan itu kenapa saya katakan di awal tadi, itu beda dengan pemahaman atau diskusi kita di paparan sebelumnya, postmodern dan segala macam, yang lebih kepada pemahaman tapaknya. Di sini lebih kepada pemahaman energi yang dibutuhkan dalam proses pembangunan, energi yang dibutuhkan untuk bangunan itu bisa hidup, itu bagaimana energinya. Kalau kita bicara energi, atau efek bangunan kita terhadap lingkungan, punya efek negatif kah? Atau kita memberi energi positif ke lingkungan, seperti itu. Jadi konteks kawasan, ada konteksnya, ada kawasan padat atau segala macam, itu bukan menjadi permasalahan, atau di lahan kosong atau di tengah hutan tidak ada masalah gitu. Tapi lebih kepada bagaimana efek bangunan ini terhadap lingkungan, mudahnya seperti itu. Lingkungan juga dalam lingkungan luas ya, alam, begitu. Baik Pak. Oke. Yang lain? Oke, kalau nggak ada, saya jelaskan sedikit ya kaitannya dengan ini, karena sudah di ujung pertemuan ke-14, kita akan masuk ke. Oke. Jadi bukan terkait dengan sustainable design dan segala macam, tapi saya harap minggu ini, jadi mulai sekarang sampai nanti tanggal 17 kalau nggak salah, saya kasihkan 17, kalian bikin abstrak untuk
paper final kalian. Saya tidak meminta, kalau kemarin saya minta draft, kayak terlalu berat. Cukup abstrak. Isinya apa? Judul, isi abstrak, nanti ada penjelasan sedikit. Yaitu latar belakang, bisa metode, bisa fokus pembahasannya apa. Kemudian isi, hasilnya kira-kira apa dari anak-anak saya, dan kata kunci. Jadi abstrak itu kurang lebih seperti ini. Abstrak itu terdiri dari 3 alinea. Bagian awal itu adalah latar belakang. Katakanlah mengapa judul ini diambil, mengapa fenomena ini diambil, apa landasan fenomenanya, apa landasan alasan-alasannya kenapa judul ini diambil. Mungkin ini lebih banyak metode nanti saya akan coba bantu, saya akan merem lah sementara di abstrak itu. Nanti kalau memang bagus akan saya coba bantu untuk menyusunnya. Dan hasilnya, kira-kira hasilnya apa, sehingga disebut dengan hipotesis. Jadi di sini kan hipotesisnya. Plus 3 kata kunci. Kata kunci adalah satu kata yang mencerminkan isi dari abstrak, mencerminkan isi dari paper itu. Jadi saya diambil dari kata-kata yang ada di abstrak. Lalu apa yang ditulis? Jadi yang ditulis di final paper ini adalah terserah kalian akan membuat tulisan tentang arsitektur mancanegara. Kalau di UTS timelinenya itu dari Mesopotamia sampai 1800, kalau yang di final paper itu sampai sekarang. Terserah kalian mau menulis yang mana. Karena di UTS ada beberapa yang sempat nyebrang ke modern dan segala macam, ya nggak masalah gitu. Nanti catatan di tes. Tapi yang di UAS ini materinya adalah materi dari Mesopotamia sampai mungkin ke sustainable design, seperti tadi pertanyaan. Dan pertanyaan kemarin yang resume postmodern sebenarnya itu juga mancing untuk ide penulisan final paper. Atau beberapa dari kalian ingin menyambung pemikiran-pemikiran yang ada di UPS kemarin, ada beberapa yang saya dapat cukup bagus idenya yang bisa dikembangkan lebih lanjut, dipersilahkan. Jadi di final paper ini itu kalian lebih bebas dalam menulisnya, tidak ada time limitnya dari Mesopotamia sampai sekarang. Nah, abstrak ini akan dikumpul tanggal 17. Pada pertemuan ke-15 saya akan jadi 17, kalau nggak salah 17. Kalau bisa secepatnya sih, kalau bisa sebelum tanggal 17, supaya tanggal 17 saya bisa rangkum, saya bisa klasifikasikan, kasih sedikit komentar, coretan-coretan, dan saya cantumkan di pertemuan ke-15. Sehingga pertemuan ke-15 tidak ada kelas online. Catatan-catatan dari abstrak ini bisa saya sampaikan, saya tempelkan di sini dan saya kirim ke grup juga catatan-catatan. Begitu. Jadi tanggal 15, pertemuan ke-15 tinggal minggu depan, tinggal absen aja. Lalu kita tunggu nanti jadwal untuk UAS ya. Begitu. Kira-kira ada pertanyaan? Di pertemuan ke-15 ini atau nanti di web learning pertemuan ke-15 saya akan tempelkan template-nya. Sebenarnya template-nya sama persis dengan apa yang template di UTS. Nah, ada 1-2 mahasiswa di UTS yang tidak patuh terhadap template yang sudah ada. Ada mempersulit juga. Ikutin aja template itu, kalian ganti aja sesuai dengan itu. Tapi nanti saya akan sertakan lagi di web learning pertemuan ke-15. Gitu. Ada pertanyaan? Jadi mulai hari ini sampai
17. Kalau bisa lebih cepat lebih bagus, sehingga saya bisa kasih komentar apa yang kurang, atau bisa baca buku ini, bisa menambahkan referensi. Itu memperkaya kalian atau memperkuat kalian di UASnya. UASnya ya itu tadi, bikin paper dan standar penulisan jurnal ilmiah. Seperti janji saya, kalau ada beberapa yang bagus, saya akan coba dampingin. Saya jadi penulis kedua, tidak masalah. Saya akan coba dampingi untuk dikirim ke beberapa jurnal. Sekedar informasi aja, di arsitektur kita PSTA, jurnalnya sedang diurus. Semoga akhir tahun ini sudah bisa launching dan kita bisa kirim ke situ untuk paper-paper. Oke, itu pertanyaan. Ini kalian habis studio nih. Studio kita. Saya bantu